Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Puji syukur kita ucapkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi Al-Islam Kemuhammadiyaan yang bertema etika pengembangan ipteks dalam pandangan agama Islam. Membahas tentang etika tidak jauh dari yang namanya akhlak. Sebagai seorang yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita harus memiliki akhlak yang baik, karena ketika seorang penuntut ilmu atau seorang pengikut perkembangan teknologi tidak memiliki akhlak yang baik, mereka akan memiliki sifat yang sombong. Padahal sudah jelas bahwasanya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, sebagaimana dalam Quran surah Al-Luqman ayat 18 yang berbunyi, wala tusa'ir haddaka linnas fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla khardalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, setinggi-tingginya ilmunya kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Kita harus memiliki etika yang baik ketika mengikuti pengembangan ilmu teknologi itu sendiri. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengikuti pengembangan ilmu dan teknologi sampai kita lupa dengan akhlak Islam yang harusnya kita miliki sebagai umat Islam. Itu akan membuat kita menjadi sombong, dan hal tersebut tidak akan membawa kemaslahatan bagi umat. Begitupun dengan sebaliknya, ketika hanya ilmu agama yang kita miliki tetapi tidak ingin menggali ilmu tentang pengetahuan alam sekitar, maka kita akan mengalami kemunduran. Nah, dari sini perlu kita seimbangkan antara ilmu dunia dengan ilmu agama. Bukankah sudah jelas bahwasanya ketika kita ingin memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, itu kita harus dengan menuntut ilmu, sebagaimana hadis yang telah dinisbahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang berbunyi, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka tuntutlah ilmu. Nah, ketika menuntut ilmu sangat penting etika yang baik itu sangatlah penting. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong sampai merendahkan orang lain. Nah, pada etika pengembangan pada materi dengan tema etika pengembangan ipteks dalam pandangan agama Islam, terdapat beberapa sub materi. Yang pertama ada sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Kemudian yang kedua ada paradigma ilmu tidak bebas nilai. Kemudian yang ketiga ada paradigma ilmu bebas nilai. Kemudian yang keempat ada pentingnya akhlak Islami dalam pengembangan ipteks. Nah, keempat submateri itu akan dijelaskan secara rinci oleh teman-teman yang lain. Kepada teman-teman yang lain saya persilahkan untuk menjelaskan sub materi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Prasetyo S. Saya akan membacakan materi pertama yang berjudul Sinergi Ilmu dan Mengintegrasikannya dengan Nilai dan Ajaran Islam. Agama dan ilmu sangatlah saling terkait karena orang yang banyak ilmunya, apabila tanpa ditopang oleh agama, semua ilmu tidak akan membawa kemaslahatan umat. Sebagai contoh, negara-negara maju yang sangat gigih mendalami ilmu dan teknologi, tetapi sering menjadi sumber pemicu terjadinya peperangan. Begitupun juga orang yang sangat sibuk dengan belajar agama, tetapi tidak mau menggali ilmu dan pengetahuan alam di sekitar kita, maka akan mengalami kemunduran. Sedangkan untuk mencapai kebahagiaan akhirat, haruslah banyak berbuat atau beribadah dalam hal untuk kemajuan umat. Apa jadinya apabila semua umat berkutik di ritualitas saja? Ini adalah suatu pertanyaan gambaran yang menyedihkan. Seperti halnya dengan ilmu dan filsafat, agama tidak hanya untuk agama, melainkan untuk diterapkan dalam kehidupan dengan segala aspeknya. Pengetahuan dan kebenaran agama yang berisikan kepercayaan dan nilai-nilai dalam kehidupan dapat dijadikan sumber dalam menentukan tujuan dan pandangan hidup manusia, dan sampai kepada perilaku manusia itu sendiri. Dalam agama sekurang-kurangnya ada 4 ciri yang dapat kita kemukakan, yang itu adanya kepercayaan terhadap yang gaib, kudus, dan maha agung, dan terciptanya alam semesta. Terima kasih, dan materi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafida Arifin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai sinergi ilmu dan pengintegrasian dengan nilai dan ajaran Islam. Nah, di sini sangat menarik bahwa Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa kemuliaan seorang Muslim itu diukur dari agamanya. Nah, kehormatannya diukur dari akalnya, dan martabatnya diukur dari akhlaknya. Ketika Nabi ditanya tentang amal yang paling utama, hingga Nabi menjawab 5 kali tentang hus al-khuluq, yakni yang artinya akhlak yang baik. Nah, agama maupun filsafat berhubungan dengan realitas yang sama. Kedua-duanya terdiri dari subjek-subjek yang serupa dan sama-sama melaporkan prinsip-prinsip tertinggi wujud. Keduanya juga melaporkan tujuan puncak yang diciptakan demi manusia yang kebahagiaannya tertinggi. Nah, filsafat di sini memberikan laporan berdasarkan persepsi intelektual, sedangkan agama memaparkan laporan berdasarkan imajinasi. Dalam setiap hal yang didemonstrasikan oleh filsafat, agama memakai metode-metode persuasif untuk menjelaskannya. Di sini dijelaskan juga mengenai agama berusaha membawa tiruan-tiruan kebenaran filosofis sedekat mungkin dengan esensi mereka. Nah, filsafat dan agama merupakan pendekatan mendasar menuju pada kebenaran. Filsafat dapat digambarkan sebagai ilmu tentang realitas yang didasarkan oleh metode demonstrasi yang meyakinkan. Suatu metode yang merupakan gabungan dari intuisi intelektual maksud saya, dan putusan logis yang pasti. Nah, berdasarkan alasan ini yang saya jelaskan dari tadi, filsafat lantas disebut sebagai ilmu dari segala ilmu, induk dari segala ilmu, kebijaksanaan dari kebijaksanaan, dari segala kebijaksanaan maksud saya, dan seni dari segala seni. Nah, mungkin itu saja dari saya mengenai pembahasan ini. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Melakukan hubungan dengan hal-hal di atas dengan berbagai cara, seperti dengan mengadakan acara-acara ritual pemujaan, pengabdian, dan doa. Adanya suatu ajaran atau doktrin yang harus dijalankan oleh setiap penganutnya. Menganut ajaran Islam, ajaran tersebut diturunkan oleh Tuhan tidak langsung kepada umat manusia, melainkan kepada nabi-nabi dan rasulnya. Maka, menurut ajaran Islam, adanya Rasul dan kitab suci merupakan ciri khas daripada agama. Adapun agama berbeda dengan sains dan filsafat,
karena agama menekankan keterlibatan pribadi. Walaupun kita dapat sepakat, tidak ada definisi agama yang dapat diterima secara universal. Kemajuan spiritual manusia dapat diukur dengan nilai yang tak terbatas yang ia berikan kepada objek yang ia sembah. Adapun wilayah ilmu berbeda dengan wilayah agama. Jangankan ilmu akal saja tidak sanggup mengadili agama. Para ulama sekalipun, meski mereka meyakini kebenaran yang dianut, tetapi tetap tidak berani mengklaim kebenaran yang dianutnya. Oleh karena itu, mereka selalu menutup pendapatnya dengan kalimat walau walam bisawab, bahwa hanya Allah lah yang lebih tahu mana yang benar. Agama berhubungan dengan Tuhan, ilmu berhubungan dengan alam. Agama membersihkan hati, ilmu mencerdaskan otak. Agama diterima dengan iman, ilmu diterima dengan logika. Meski demikian, dalam sejarah manusia, ilmu dan agama selalu tarik-menarik dan berinteraksi satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwaning Tuna. Saya akan membawakan materi tentang paradigma ilmu tidak bebas nilai. Ilmu yang tidak bebas nilai memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Perkembangan nilai tidak lepas dari nilai-nilai ekonomi, sosial, religius, dan nilai-nilai yang lainnya. Menurut salah satu filsafat yang mengerti teori Foucault, yang Jürgen Habermas berpendapat bahwa ilmu, sekalipun ilmu alam, tidak mungkin bebas nilai karena setiap ilmu selalu ada kepentingan-kepentingan. Dia juga membedakan ilmu menjadi 3 macam, sesuai kepentingan-kepentingan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmawati. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang berjudul paradigma tidak bebas. Kita masuk kepada kaitan ilmu dengan nilai-nilai. Di dunia modern ini, ilmu sangatlah mendominasi. Dipandang dari segi masa depan, ilmu dianggap sebagai sumber nasihat tentang perilaku. Dalam dikonstruksi, Habermas jelas sekali bahwa ilmu sendiri dikonstruksi untuk kepentingan-kepentingan tertentu, yakni nilai manusia dan nilai kehormatan terhadap manusia. Jika lahirnya ilmu itu terkait dengan nilai, maka ilmu itu sendiri tidak mungkin bekerja terlepas dari nilai. Itu tanggung jawab ilmu pengetahuan dengan teknologi, menyangkut tanggung jawab terhadap hal-hal yang akan dan telah diakibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa lalu. Tanggung jawab etis tidak hanya mengupayakan penerapan kehidupan manusia. Kaitan ilmu terhadap nilai-nilai membuatnya tak terpisahkan dengan nilai. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Hasana dari kelas 18 kelompok 4. Adapun kaitan ilmu dengan nilai-nilai. Di masa modern ini, ilmu sangatlah mendominasi. Dipandang dari segi masa depan, ilmu dianggap sebagai sumber nasihat tentang perilaku. Dalam pandangan Habermas, jelas sekali bahwa ilmu sendiri dikonstruksi untuk kepentingan-kepentingan tertentu, yakni nilai rasional antara manusia dan alam, manusia dan manusia, juga manusia dan nilai penghormatan terhadap manusia. Jika lahirnya ilmu itu terkait dengan nilai, maka ilmu itu sendiri tidak mungkin bekerja terlepas dari nilai. Tanggung jawab ilmu pengetahuan dan teknologi menyangkut tanggung jawab terhadap hal-hal yang akan dan telah diakibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa-masa lalu. Tanggung jawab etis tidak banyak menyangkut mengupayakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara dalam kehidupan manusia. Kaitan ilmu terhadap nilai-nilai membuatnya tak terpisahkan dengan nilai. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah Budiarti Hajanuddin. Ilmu bebas nilai dalam bahasa Inggris sering disebut dengan value free, yang menyatakan bahwa ilmu dan teknologi adalah bersifat otonom. Ilmu secara otonom
tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai. Bebas nilai berarti semua kegiatan terkait dengan penyelidikan ilmiah harus disandarkan pada hakikat ilmu itu sendiri. Ilmu menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enun Samala Pisang, akan menjelaskan sedikit mengenai paradigma ilmu bebas nilai. Menurut Joseph Situmorang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu itu bebas nilai. Yang pertama, ilmu harus bebas dari pengendalian nilai. Maksudnya adalah bahwa ilmu itu harus bebas dari pengaruh eksternal yang seperti faktor ideologis, religius, kultural, dan sosial. Yang kedua, diperlukan adanya kebebasan usaha ilmiah agar otonom itu terjamin. Kebebasan di sini menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri. Dan yang terakhir yaitu penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu dikarenakan nilai etis sendiri itu bersifat universal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofianto Mawati. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu paradigma ilmu bebas nilai. Dalam pandangan ilmu yang bebas nilai, eksplorasi alam tanpa batas dapat dibenarkan karena hal tersebut untuk kepentingan ilmu itu sendiri, yang terkadang hal tersebut dapat merugikan lingkungan. Contoh untuk hal ini adalah teknologi air condition yang ternyata berpengaruh pada pemanasan global dan lubang ozon semakin melebur. Tetapi ilmu pembuatan alat pendingin ruangan ini semata untuk pengembangan teknologi itu dengan tanpa mempedulikan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan sekitar. Setidaknya ada problem nilai ekologis dalam ilmu tersebut. Tetapi ilmu bebas nilai menganggap nilai ekologis tersebut menghambat perkembangan ilmu dalam ilmu bebas nilai. Tujuan ilmu itu untuk ilmu. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ayuni. Saya akan membacakan tentang perlunya akhlak Islami dalam penerapan IPTEX. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dunia yang kini dipimpin oleh peradaban barat 1 abad terakhir ini banyak mencengangkan orang di berbagai penjuru dunia. Kesejahteraan dan kemakmuran material atau fisikal yang dihasilkan oleh perkembangan IPTEX modern membuat orang lalu mengagumi dan meniru-niru gaya peradaban barat tanpa dibarengi sikap kritis terhadap segala dampak negatif yang diakibatkannya. Padahal, Islam sangat memperhatikan pentingnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam kehidupan umat manusia. Martabat manusia di samping ditentukan oleh peribadahannya kepada Allah, juga ditentukan oleh kemampuannya mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan research dan bereksperimen dalam hal apapun, termasuk dalam IPTEX. Bagi Islam, IPTEX adalah termasuk ayat-ayat Allah yang perlu digali dan dicari keberadaannya. Artinya, katakanlah Muhammad, lakukanlah nazar, penelitian dengan menggunakan metode ilmiah mengenai apa yang ada di bumi dan di langit. Dalam surah Yunus ayat 101. Peran pertama yang dimainkan Islam dalam IPTEX yaitu akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi IPTEX. Inilah paradigma Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Muklisa. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya tentang perlunya akhlak Islami dalam penerapan IPTEX. Seperti yang kita ketahui, paradigma Islam adalah paradigma yang memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan.
Paradigma Islam inilah yang seharusnya diterapkan oleh kaum muslimin saat ini, bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Diakui atau tidak, kini umat Islam telah terjerumus dalam sikap kebarat-baratan, seperti halnya dalam pandangan hidup, gaya hidup, termasuk dalam konsep ilmu pengetahuan. Munculnya paradigma sekuler inilah yang bisa menjelaskan mengapa di dalam sistem pendidikan yang diikuti oleh orang Islam diajarkan sistem ekonomi kapitalis yang pragmatis serta tidak kenal haram atau halal. Eksistensi paradigma sekuler inilah yang menjelaskan pula mengapa tetap diajarkan konsep pengetahuan yang bertentangan dengan keyakinan dan keimanan seorang muslim. Kekeliruan paradigmatis ini harusnya dikoreksi dengan cara mengganti paradigma sekuler yang ada saat ini dengan paradigma Islam yang memandang bahwa akidah Islam bukan paham sekularisme yang seharusnya dijadikan modal bagi ilmu pengetahuan manusia. Namun, perlu juga kita pahami bahwa ketika akidah Islam dijadikan landasan iptek, bukan berarti konsep-konsep iptek harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tapi, maksudnya di sini adalah konsep iptek harus didasari benar atau salahnya dengan tolok ukur Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Sari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang berjudul Perlunya Akhlak Islami dalam Penerapan iptek. Baiklah, kita masuk di poin terakhir, yaitu peran kedua Islam dalam perkembangan iptek. Peran kedua Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram, hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek, bagaimanapun juga bentuknya. Iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam, sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah iptek yang telah diharamkan oleh syariah Islam. Keharusan tolak ukur syariah ini didasarkan pada banyak ayat dan juga hadis yang mewajibkan umat Islam menyesuaikan perbuatannya, termasuk menggunakan iptek dengan ketentuan hukum Allah dan Rasul-Nya. Antara lain firman Allah, "Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuh hati." Quran Surah An-Nisa 4 ayat 65. Kemudian firman yang kedua yaitu, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Quran Surah Al-A'raf 7 ayat 3. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka perbuatan itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Sekian presentasi ini kami paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Sebanyak-banyaknya ilmu yang kita miliki, yang sampai kita memiliki sifat sombong, karena sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, itu datangnya dari Allah. Semoga ilmu yang kita miliki menjadi bermanfaat. Ilmu akan bermanfaat jika diajarkan kepada orang lain, dan ketika orang lain dapat mengambil manfaat dari ilmu yang kita ajarkan, ketika saat itulah ilmu akan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.